kayak gitu. Dari beberapa TWS yang gue coba, ini yang menurut gue enak dan kriuknya dapet banget. Kayak kriuk nggak tuh? Dan renyah dah suaranya. Halo Urban Life, balik lagi bareng Holid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gua akan mereview sebuah brand lampu, tapi bukan lampunya akan kita review, tapi kita akan mereview sebuah TWS dari brand tersebut. Ya, bener banget. Hari ini kita akan mengunboxing dan sedikit review sebuah Philips TWS. Nah, kalau Philips itu kan banyak orang tahu itu adalah brand lampu ya. Tapi kali ini kita akan mereview TWS-nya, yaitu TWS Philips TAT1207. Nah, buat kalian yang di luar sana pengen nyari TWS, siapa tahu bukan hanya lampunya, siapa tahu TWS juga oke banget si Philips ini. Tapi nanti kita akan cobain sama-sama gimana sih audio experience-nya si TAT1207 ini. Tapi sebelum gue mulai, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian-kalian semua yang belum subscribe, tolong di-subscribe dan juga komen barang apa yang kalian mau dihadirkan di channel YouTube Urban Life, dan juga boleh di-follow akun sosial medianya Urban Life. Sebelum gue mulai unboxing, seperti biasa gue mau ngingetin kalian jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan juga jangan lupa di komen mau barang apa yang harus kita review di video berikutnya. Oke? Dan juga kalau kalian mau barang-barang eksklusif kita, jangan lupa di follow akun sosial medianya Urban Life agar kalian dapat link pembeliannya. Karena barangnya cuma satu, jadi kalian agak harus rebutan di marketplace kesayangan kalian. Untuk dapetin linknya itu bisa dari sosial media kita. Tapi kalau kalian mau lebih cepat lagi dapet infonya, langsung aja follow toko kita di marketplace kesayangan kalian. Bisa di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, ya itu ada di deskripsi box. Nanti kalian langsung follow aja. Jadi kalau misalnya ada barang baru masuk, kalian bisa langsung beli kayak gitu. Dan juga sedikit disclaimer untuk barang review, biasa kita pakai cuman buat 7 harian buat ngetes unboxing dan juga buat reviewnya kayak gitu. Oke, tanpa banyak lama lagi, langsung aja kita buka si Philips TAT1207 ini. Sip, langsung kita buka. Dapat apa aja nih Philips? Apakah sebagus brand-brand lain? Set. Iya, udah. Dia sampai di dalam boxnya ada gambar-gambar atau tulisan gitu tau. Oke, menarik. Baru kali ini aja lihat di dalam box ada tulisan. Yang pertama itu kita dapat TWS-nya. Ini gue dapat yang warna kuning. Untuk warnanya sendiri ada ini nih, warnanya di sini nih. Om cari lo Om ya. Ada di sini. Sip. Terus dapat apa lagi? Yang kedua kita dapat spare ear tip-nya. Terus dapat kabel charging yang udah Type C. Spare ear tip-nya itu ada 2 biji. Nah, jadi kemungkinan SML lah ya. Yang ini S, yang di sini M, kayaknya ini XL. Ini L. Terus nah, di sini juga ada buku panduannya. Buku panduannya ada apa aja nih? Hup. Ini headphone Philips bla 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 bla. Terus ya kitab-kitab lah ya pada umumnya. Nah, ini jangan dibuang kalau misalnya kalian nggak tahu apa-apa. Kalau kalian nggak tahu caranya gimana buat pairing, buat reset, nih semua biasa ada di sini nih. Ya kalau mau lebih cepat emang langsung nanya seller sih yo. Sekarang kita sellernya tahu nggak sih cara resetnya gimana? Iya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet chat, baca di sini. Semuanya ada cara-caranya. Oke? Sip. Itu aja dulu untuk unboxingnya. Tanpa panjang lebar lagi, langsung kita buka ini sambil kita masuk ke pembahasan desainnya. Yang pertama kita buka dulu. Ini gue dapet yang warna kuning. Di bagian atasnya itu ada lambang Philips-nya. Terus di bagian belakangnya itu ada port Type C-nya. Dan juga ini kayaknya lambang reset, tombol reset atau buat LED ya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya ini lubang apa. Terus udah, sesimpel itu. Pokoknya atas Philips ada port belakangnya, udah port Type C-nya, terus ini kayak ada lampu LED gitu, dan langsung aja kita buka. Langsung disambut oleh TWS-nya, dan ini jelas banget yang mana yang kanan dan mana yang kiri. Karena beberapa brand waktu itu gue cek kagak nyertain mana kanan mana kiri, jadi kita harus nyobain sendiri kayak gitu. Terus di bagian atasnya itu ada tulisan-tulisan juga. Ini ya nggak kosong-kosong amat lah ya. Pokoknya di boxnya di dalam ada tulisan. Di TWS-nya juga di atas ada tulisan. Banyak banget nih kayak Philips ingin menyampaikan sesuatu gitu.
MMD Hong Kong Holding Limited made in China unit. Oh, ini cuma spesifikasinya doang sih. Mungkin sama kayak di dalam box. Oke, langsung kita lihat bagian earbud itu seperti apa. Bentuknya itu dia ear tip, in ear kayak gini. Makanya tadi udah ada spare ear tipnya juga. Terus di sini pasti pakai tombol kayaknya. Ya betul, untuk touch controlnya. Untuk mengoperasikan ini masih pakai tombol, jadi bukan touch control. Dan juga di sini ada lambang L dan R-nya. Terus udah. Sekarang kita masuk ke fittingnya aja kali ya. Ini gue buka dulu segelnya. Oh ya, buat kalian yang beli TWS, untuk beli beberapa brand itu ada yang segelnya ini bening dan ini harus dibuka, ya guys. Karena waktu itu kita dapet yang klaim garansi ke kita nggak mau nyala. Terus pas kita nyampe, kita cek dan kita buka, ternyata segelnya masih tertempel seperti ini. Dan pas kita tanya, bang itu dibuka apa enggak? Ternyata enggak. Oke, ini sedikit case lucu aja sih pas kita dapat klaim garansi kayak gitu. Jadi jangan lupa kalau ada yang kayak gini. Kalau ini sih kelihatan banget. Waktu itu brand apa gue lupa, School Candy atau apa gitu. Balik karena emang segelnya itu transparan dan itu kecil, cuma nutupin ininya doang. Itu harus dibuka ya guys ya. Sedikit info aja. Sip, sekarang masuk ke bagian fittingnya. Beda loh om fittingnya sama brand-brand yang dulu yang kemarin kita review kayak Think Plus, terus Monster, Transformer ya. Tapi itu nggak earbud semua sih, nggak ada yang in-ear. Yang in-ear apa ya? Kemarin yang in-ear apa? Oh, berarti karena gue udah kelamaan nggak pakai in-ear kayaknya ya. Pas gue cobain fittingnya itu secure banget. Nih kayak gini tuh kalau mau di zoom. Nah, udah belum? Ini udah belum? Cukup secure dan juga kalau misalnya kalian mau pakai buat lari, jogging, olahraga-olahraga lain yang kayak sekarang badminton lagi terkenal tuh om. Karena kan fittingnya udah oke banget buat anjir. Gak bakal lepas, jadi fittingnya udah aman banget. Jadi bisa gak perlu khawatir lagi akan jatuh kayak gitu. Terus yang gue rasain buat noise isolationnya itu bagus. Jadi gue bener-bener bisa denger suara gue sendiri. Beda sama yang tipe-tipenya earbud atau yang gak masuk ke kuping gitu. Ini sih cukup baik. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih. Cuman gue amazed aja pas gue masukin tuh kayak dunia agak sedikit dB-nya kecil walaupun nggak diaktifin ANC. Ini bahkan ini nggak ada ANC loh setahu gue. Noise isolation-nya bagus berarti. Mirip-mirip School Candy. Noise isolation-nya cakep. Terus daripada panjang lebar lagi, gimana kalau kita langsung masuk ke bagian spesifikasi? Spesifikasi detailnya itu ada di sini nih. Nah, pause aja yang kalau kecepatan pause aja. Gua akan menyebutkan spesifikasi yang dijual pada boxnya. Yang pertama itu adalah ini menggunakan 6 mm driver clear and balance sound. Clear and balance. Apakah cocok buat yang suka bass head? Nanti kita akan coba sama-sama. Terus ada small pocket size case, ya betul. Ini casingnya kecil banget, jadi bisa dikantongin. Terus comfort fit, ya betul. Gue perlu setuju dengan ini karena kayak nggak berasa pakai TWS, cuman ada yang masuk aja sih di kuping. Jadi gimana bilangnya ya? Ya pokoknya ini TWS-nya nyaman lah pas masuk di kuping. Terus dan juga ini udah IPX4. Nah tadi yang gue bilang ini juga cocok buat berolahraga kayak gitu. Karena udah IPX4 buat cipratan keringat udah aman banget. Kalau untuk baterai sendiri, untuk earbudnya aja bisa bertahan 6 jam. Semuanya itu tergantung volume. Semakin besar volumenya itu akan semakin cepat mengurangi baterai. Semakin kecil volumenya itu juga akan bertahan lama baterainya. Kayak gitu. Untuk total playtime itu ada di 12 jam. Kayak gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, waktunya kita cobain sama-sama sound experience dari si Philips TAT1207 ini. Buat kalian langsung aja ambil TWS, ambil earphone-nya, biar kalian dapat gambaran gimana sih sound experience dari TAT1207 ini. Dan juga buat kalian yang udah pakai TAT1207, boleh didengerin bersamaan pakai TAT1207-nya sambil ngerasain ini beneran sama yang kalian pakai nggak sih? Kayak gitu. Tapi kalau misalnya audio experience pasti ada sedikit perbedaan lah ya, karena kan kita pakai
mic-nya udah cukup bagus, tapi masih ada faktor-faktor lain yang sedikit mempengaruhi perubahan suara yang dideliver ke TWS kalian. Kayak gitu. Ya, seenggaknya gambaran dikit aja lah. Inilah dia inilah dia sound experience dari Philips TAT1207. Oke, itulah dia tadi sound experience dari si Philips TAT1207. Kalau gue pribadi ya, ini gue pribadi, nggak tahu buat kalian atau yang udah coba pakai, coba tulis di komen menurut kalian gimana. Kalau dari gue sendiri, ini suaranya enak, clarity-nya bagus, balance-nya ya tipikal balance lah, tapi balance-nya itu yang enak gitu, clarity-nya oke banget. Bass, treble semua rata, tapi kalau misalnya kalian fullin nggak sakit, karena treble-nya itu nggak melebihi rata-rata, jadi nggak ngecering banget. Bener-bener bilangnya apa? Middle-nya ya? Middle-nya ngangkat. Middle-nya ngangkat nih, enak banget sih buat kalian dengerin. Semua genre lagu, mau yang suka bass head boleh, yang suka akustikan boleh. Ini enak banget sih kalau dari gue pribadi ya. Dengan range harga di 400 sampai 450 ribu ini udah cukup oke. Gue belum nemu yang kayak gini sih, gue baru ngerasain di Philips TAT1207 ini, karena emang bener-bener nggak ada yang dinaikin antara bass treble atau middle itu nggak ada yang dinaikin, nggak ada yang lebih tinggi gitu. Jadi ini enak banget buat didengerin sampai volume full, nih enak banget sih, nggak sakit beneran. Buat kalian yang udah pakai, coba tulis di komentar apakah sesuai sama yang gue sebutin atau enggak. Cuman itu adalah opini pribadi gue sih, kayak gitu. Dari beberapa TWS yang gue coba, ini yang menurut gue enak dan kriuknya dapet banget. Kayak kriuk nggak tuh? Dan renyah dah suaranya. Satu kata enak buat akustik, rock maupun apapun. Jadi ini bisa buat semua genre, kayak gitu. Sekarang waktunya kita tes latency test. Perlu nggak ya? Salah ini mah. Tapi coba aja boleh. Ya udahlah. Karena banyak yang beli TWS buat dipakai sambil gaming, ya latency test itu adalah sebuah kewajiban. Jadi langsung aja kita dengerin latency test dari si Philips TAT1207 ini. Oke, itulah dia tadi latency test dari si Philips TAT1207. Kalau gua pribadi ngetesnya pakai Honkai Star Rail, itu masih ada sedikit latency, tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu fokus sama gamenya, nggak terlalu merhatiin, itu nggak terlalu terasa. Cuman ya kalau kembali lagi buat para gamer pro di luar sana, kalau kalian perlu latency test yang nggak terlalu berasa, mungkin harus pilih yang ada embel-embel gamingnya, kayak gitu. Sekarang kita masuk mic
atau suara yang dihasilkan oleh mic si TAT1207 ini. Ini adalah sampel suara dari mic yang dihasilkan oleh TAT1207. Oke, Urban Loop ini adalah contoh suara yang direkam menggunakan mic eksternal dari kamera ini. Sementara yang ini rekaman dari suaranya mic-nya TWS Philips TAT1207. Bagaimana menurut kalian, baguskah? Biasa ajakah atau malah jelek? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, itulah tadi suara yang dihasilkan oleh mic si TAT1207 ini. Kalau menurut gua mic-nya boleh dibilang bagus dan juga clear banget. Dan juga bisa sedikit meminimalisir suara sekitar. Jadi orang yang kalian telepon itu bisa mendengar suara kalian dengan jelas. Dan juga ya buat meeting atau buat ngobrol sama gebetan di kosan ini udah oke banget. Boleh pakai yang ini karena suaranya clear banget. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Kalau dari gue pribadi buat si TAT1207 ini layak dibeli dengan range harga di bawah 500. Suaranya oke banget. Bahkan gue berani bilang ini oke banget buat range harga segitu. Terus bentukannya kecil, gampang dikantongin, nggak perlu gede-gede tempat, bisa kalian masukin, dan juga enteng juga, nggak perlu ditimbang om. Terus fittingnya oke, secure, nggak bikin telinga sakit. Dengan bentuk yang kayak gini, earbudnya atau eartipnya ini enak banget, nggak terlalu masuk ke dalam. Noise isolation-nya cakep, latency test-nya kalau dari gue pribadi buat main Honkai Star Rail udah ya boleh lah. Nggak terlalu terasa juga, walaupun kalau kalian bener-bener liatin tuh gerakannya baru terasa latensinya. Terus apalagi? Ya buat kalian yang udah pakai TAT1207 ini boleh tulis di komentar user experience-nya gimana sih setelah pemakaian cukup lama. Apakah baterainya sesuai dengan klaimnya di 6 jam dan total playtime-nya 12 jam? Terus gimana sih suaranya? Oke nggak menurut kalian atau biasa aja? Dan juga boleh tulis di komentar yang udah beli dan merasakan ini, apakah awet atau enggak? Karena beberapa TWS tuh ada yang habis kita review terus ada yang bilang, bang ini gue cuma pakai sekian bulan, ini gue cuma pakai ini. Ya itu tergantung pemakaian, nggak bisa disamaratakan. Brand ini nggak cocok atau brand ini cepat rusak, nggak bisa lah. Itu kembali ke pemakaiannya. Bang, tapi gue pemakaian normal. Ya, tiap orang normalnya kan beda-beda. Oke, jangan lupa tulis komentar kalian. Menurut kalian si TAT1207 ini perlu dibeli atau enggak? Worth it buat kalian atau enggak? Karena bentar lagi THR cair. Pergunakanlah buat beli yang kalian inginkan. Apa kita bikin rekomendasi TWS dari harga 1 juta ke bawah ya? Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life, dan juga boleh tulis di komen barang apa yang harus kita review berikutnya. Karena kita juga kadang-kadang bingung nih mau review apa lagi. Siapa tahu komentar kalian bisa kita langsung munculkan kayak gitu. Dan juga boleh tulis di komen, dan juga boleh follow akun sosial medianya Urban Life buat kalian beli barang X review kita. Kalau mau lebih cepat lagi langsung aja di follow toko Urban Life di marketplace kesayangan kalian. Ada Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, ada semua di deskripsi box linknya. Kalian langsung klik follow, jadi kalau ada barang baru langsung di notifikasi masuk ke handphone kalian dan langsung aja beli. Karena barang X review cuma ada satu kayak gitu, dan pemakaiannya cuma seminggu, jadi benar-benar berasa baru banget kayak gitu. Gua Khalid pamit, dadah.